Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Febriani, mahasiswa FK UMSU angkatan 2022 dengan ujian PM 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map depresi mayor. Dimulai dari definisi, untuk gangguan depresi merupakan bagian dari gangguan mood yang ditandai dengan perubahan emosi dan suasana perasaan, di mana pada pasien depresi terjadinya penekanan mood, maka timbullah gejala hilangnya minat, rasa bersalah, gangguan konsentrasi, gangguan tidur, dan adanya pikiran untuk bunuh diri. Untuk etiologinya sendiri, untuk gangguan depresi itu adanya faktor organobiologik, yaitu adanya ketidakseimbangan neurotransmitter. Untuk depresi sendiri ada tiga neurotransmitter utama, yaitu norepinefrin, dopamin, dan serotonin, di mana terjadinya penurunan pada ketiga neurotransmitter ini. Lalu untuk prevalensinya sendiri, usia umumnya itu muncul pada 20 sampai 50 tahun, rata-rata itu di usia 40 tahun untuk jenis kelamin, di mana perempuan lebih berisiko. Lalu untuk faktor risikonya itu ada faktor genetik di mana riwayat keluarga bisa meningkatkan risiko. Lalu ada faktor psikososial seperti faktor stresor seperti kehilangan orang tua, kehilangan pasangan atau kehilangan pekerjaan. Lalu ada faktor kepribadian yaitu seperti kepribadian obsesif kompulsif, histrionik atau ambang atau distimik. Lalu ada faktor psikodinamik yaitu gangguan hubungan ibu dan anak, kehilangan objek yang dicintai, mekanisme introjeksi atau kemarahan yang diarahkan pada diri sendiri. Lalu untuk diagnosisnya itu ada berdasarkan PPDGJ dan DSM. Yang pertama berdasarkan DSM itu adanya 5 atau lebih dari gejala berikut ini yang berjalan selama 2 minggu. Di mana antara gejala itu harus ada eh, suasana hati tertekan atau kehilangan minat atau kehilangan kesenangan. Untuk gejalanya itu ada suasana hati tertekan hampir sepanjang hari, minat dan kesenangan yang jauh berkurang pada semua atau hampir semua aktivitas sehari-hari. Lalu penurunan berat badan yang signifikan, insomnia atau hipersomnia, agitasi atau keterbelakangan psikomotor, kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Lalu yang ketujuh itu ada perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan. Yang kedelapan yaitu berkurangnya kemampuan berpikir atau konsentrasi. Yang kesembilan yaitu pikiran berulang tentang kematian. Gejala ini menimbulkan penderitaan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang sosial, pekerjaan, dan area fungsi penting lainnya. Di mana gejala ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis atau zat atau kondisi medis lainnya. Sedangkan berdasarkan PPDGJ itu ada gejala utama, mood depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah. Lalu ada gejala tambahan seperti konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimis. Lalu gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri atau bunuh diri, adanya gangguan tidur, nafsu makan berkurang. Untuk kriterianya dibagi menjadi tiga, yaitu episode depresif ringan, yaitu ada dua gejala utama ditambah dengan dua gejala tambahan yang berlangsung selama 2 minggu. Sedangkan untuk episode depresif sedang itu ada dua gejala utama, tiga gejala tambahan, dan berlangsung selama 2 minggu. Untuk depresif berat itu dibagi menjadi dua dengan gejala psikotik dan tanpa gejala psikotik, yaitu tanpa gejala psikotik itu tiga gejala utama ditambah dengan empat gejala tambahan yang berlangsung 2 minggu tanpa gejala psikotik. Untuk dengan gejala psikotik berarti adanya kriteria tiga gejala utama dan empat gejala tambahan beserta adanya gejala psikotik seperti halusinasi atau waham. Lalu untuk pemeriksaan status mentalnya itu ada penampilan. Penampilan itu dapat
kusut, postur membungkuk, wajah muram, kurang percaya diri. Lalu untuk psikomotor itu adanya retardasi psikomotor, kadang adanya agitasi seperti meremas tangan, menarik rambut. Untuk sikapnya pasit, kooperatif, dan kurang responsif. Untuk mood itu bisa sedih, hampa, putus asa, kehilangan minat. Untuk afek datar, tumpul, atau tidak sesuai dengan pembicaraan. Untuk pembicaraannya itu pelan, lirih, lambat, dan jawaban singkat. Untuk proses pikir itu lambat, terhambat, dan miskin ide. Untuk persepsi dapat muncul halusinasi atau delusi. Untuk kognitif itu konsentrasinya menurun, mudah lupa. Untuk insight-nya, biasanya pasiennya sadar menyadari adanya gangguan, namun menilai bahwa gangguannya dirinya berlebihan. Untuk tata laksananya sendiri itu ada parmako dan non parmako. Untuk non parmako bisa kita berikan psikoterapi, yaitu membantu pasien mengatasi stres dan meningkatkan coping skill seperti terapi suportif, kognitif. Lalu untuk bisa kita berikan terapi keluarga, ini biasanya untuk kasus dengan masalah perkawinan atau fungsi keluarga. Atau bisa juga kita lakukan rawat inap dengan indikasi adanya risiko bunuh diri atau membahayakan orang lain, tidak mampu makan, tidur atau merawat diri sendiri, dukungan sosial yang kurang atau gejala berat atau berulang. Untuk farmakonya sendiri kita bisa berikan antidepresan. Eh, yang pertama ada golongan SSRI, yaitu mekanisme kerjanya dengan menghambat pengambilan serotonin yang telah diekspresikan dalam sinap sehingga kadar serotonin dalam otak meningkat. Itu ada contohnya sertralin, dosisnya 50 mg untuk 50 sampai 100 mg dalam sehari. Lalu ada fluoxetine dengan dosis 20 mg. Atau bisa juga kita berikan golongan SNRI yang mekanisme kerjanya menghambat pengambilan serotonin dan norepinephrine oleh neuron presinaps. Contohnya seperti duloxetine 40-60 mg per hari atau venlafaxine 150 sampai 375 mg per hari. Lalu ada antidepresan trisiklik, mekanisme kerjanya itu menghambat pengambilan kembali amin biogenetik seperti norepinephrine. Contohnya seperti amitriptilin 20 mg sehari, eh, lalu ada imipramin tablet 25 mg, dosisnya 75 sampai 150 per hari. Lalu ada clomipramin, dosisnya sediaannya 25 mg, dosisnya 75 sampai 150 mg per hari. Lalu ada antidepresan atipikal ya. Dengan mekanisme kerjanya itu blokade reseptor muskarinik. Contoh obatnya adalah eh, mirtazapin tablet 15 mg dan 30 mg, untuk dosisnya itu 15 sampai 45 mg dalam sehari. Komplikasinya itu gangguan sosial dan pekerjaan, masalah hubungan, penyalahgunaan zat, gangguan tidur dan makan, penurunan imun tubuh, risiko bunuh diri, gangguan kognitif, dan kekambuhan atau menjadi kronis. Untuk prognosisnya sendiri, sifat penyakit gangguan depresi ini adalah cenderung kronik dan dapat kambuh. Prognosisnya baik bila yaitu episode ringan tanpa gejala psikotik, ada riwayat inap yang singkat, fungsi sosial dan keluarga yang baik sebelum sakit, tidak ada komorbiditas psikiatri lain, hanya satu kali episode depresi berat, onsetnya itu di usia lanjut, dan prognosisnya buruk apabila adanya distimia, penyalahgunaan zat atau kecemasan, atau lebih dari satu episode depresi berat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini referensi yang saya pakai. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.